Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulul Fatsa, NIM 377. Saya dari kelas 6 PGSD A8. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian tugas dari Bapak Husni Mubarak MPD. Proposal saya yang berjudul membentuk karakter siswa melalui penanaman nilai-nilai Pancasila di MI Tamrinus Sibian 2 Tengguli 2. Latar belakang penanaman nilai Pancasila erat kaitannya dengan pendidikan karakter bagi peserta didik. Dengan pendidikan karakter bagi peserta didik, terutama bagi siswa yang duduk di bangku madrasah ibtidaiyah, penanaman nilai-nilai Pancasila bagi siswa MI merupakan salah satu awal penanaman dan pembentukan karakter siswa. Hal tersebut akan membentuk pribadi siswa agar suatu saat mereka menjadi insan dan warga negara yang baik. Penerapan Pancasila ke dalam pembelajaran di sekolah merupakan hal yang wajib karena dinilai dapat memberikan dampak positif bagi pribadi anak sekolah dasar, sehingga karakter yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila perlu dikembangkan dan dilestarikan secara masif kepada anak-anak bangsa melalui dunia pendidikan. Dan MI Tamrinus Sibian 2 adalah salah satu sekolah yang telah melakukan penerapan ini. Rumusan masalah. Apakah ada pengaruh nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas belajar? Apakah nilai-nilai Pancasila bisa menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Bagaimana peserta didik di MI Tamrinus Sibian 2 Tengguli 2 dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas belajar. Untuk mengetahui nilai-nilai Pancasila yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengetahui cara peserta didik MI Tamrinus Sibian 2 dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Manfaat penelitian bagi siswa, membantu peserta didik dalam meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila. Bagi guru, sebagai tambahan informasi dan wawasan bagi pendidik untuk lebih inovatif dan kreatif dalam memberikan pengetahuan tentang penanaman nilai-nilai Pancasila menggunakan model pembelajaran yang tepat supaya kegiatan mengajar berjalan aktif dan inovatif. Bagi sekolahan, memberikan kontribusi yang positif terhadap kemajuan sekolah berdasarkan dari peningkatan kemampuan profesional guru, perbaikan proses dan hasil belajar yang telah dilakukan dari pemanfaatan pembelajaran yang digunakan. Bagi peneliti ini sebagai pengalaman langsung dalam mengetahui kondisi penanaman karakter siswa bagi nilai-nilai Pancasila dan sebagai bahan acuan ketika peneliti sudah memasuki dunia pendidikan. Kajian teori. Adapun dari penelitian terdahulu antara lain dari Ma'mun Zahruddin, Salahuddin Ismail dan Aan Hasanah tahun 2020 dalam jurnal penanaman nilai inti pendidikan karakter berlandaskan Pancasila pada peserta didik di sekolah. Penelitian ini termasuk dalam Library Research, sehingga sumber data yang digunakan merupakan data
kepustakaan, baik berupa jurnal, buku maupun majalah. Yang nomor 2, Rohmatika Dewi 2017. Dalam jurnal peningkatan karakter siswa melalui penanaman nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran di sekolah dasar. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif jenis deskriptif yang bertujuan untuk meningkatkan karakter siswa melalui penanaman nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, Abdi Yalida 2019. Dalam jurnal pendidikan karakter yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila di kelas 4 SDN nomor 88 Kota Tengah Kota Gorontalo. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif jenis fenomenologi yang bertujuan mendeskripsikan pendidikan karakter yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila di kelas 4 SDN nomor 88 Kota Tengah Kota Gorontalo. Teori relevan karakter Pancasila. Kajian tentang penanaman karakter. Pengertian penanaman. Penanaman secara etimologis berasal dari kata tanam yang berarti menabur benih, yang semakin jelas jika mendapatkan awalan pe dan akhiran an menjadi penanaman, yang berarti proses, cara pembuatan menanam, menanami atau menanamkan. Pusat Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 2003, halaman 1134. Dalam konteks ini penanaman dimaknai sebagai cara. 2. Pengertian karakter. Karakter dari bahasa Arab kulukon yang berarti perangai, tabiat, adat, atau dari kata kalkun, bahasa Arab yang berarti kejadian, buatan atau ciptaan. Novan Ardi Wiyani 2018 nomor 75 dalam Nasir 2013 nomor 10. Secara etimologis karakter berasal dari bahasa Latin karakter, karasen, karak dalam bahasa Inggris karakter, dan dalam bahasa Indonesia karakter, yang berarti tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dan orang lain. Sementara dalam bahasa Yunani ada karakter dari karasen yang berarti membuat tajam, membuat dalam. Nomor 3. Penanaman karakter. Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai pengertian penanaman dan karakter, dapat disimpulkan bahwa penanaman karakter adalah cara yang digunakan oleh pendidik dalam membentuk akhlak atau budi pekerti siswa. Penanaman karakter dapat dilaksanakan dengan cara melalui keteladanan dan pembiasaan. Yang keempat, pilar-pilar penanaman karakter. Menurut Licona nomor 53, pilar penanaman karakter ada 3, yaitu pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral. Tujuan pendidikan karakter. Nomor 5. Dalam pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 dinyatakan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang keenam, prinsip-prinsip pendidikan karakter. Scott dan Lewis dalam Yaumi 2014 nomor 11
menguraikan 11 prinsip dasar dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan karakter. Yang pertama, komunitas sekolah mengembangkan nilai-nilai etika dan kemampuan inti sebagai landasan karakter yang baik. Yang kedua, sekolah mendefinisikan karakter secara komprehensif untuk memasukkan pemikiran, perasaan, dan perbuatan. Yang ketiga, sekolah menggunakan pendekatan komprehensif, sengaja, dan proaktif untuk mengemban karakter. Yang keempat, sekolah menciptakan masyarakat peduli karakter. Yang kelima, sekolah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan tindakan moral. Yang keenam, sekolah menawarkan kurikulum akademik yang berarti menantang, yang menghargai semua peserta didik, mengembangkan karakter, dan membantu mereka untuk mencapai keberhasilan. Yang ketujuh, sekolah mengemban motivasi diri peserta didik. Yang kedelapan, staf sekolah adalah masyarakat belajar etika yang membagi tanggung jawab untuk melaksanakan pendidikan karakter dan memasukkan nilai-nilai yang mengarahkan peserta didik. Yang kesembilan, sekolah mengemban kepemimpinan bersama dan dukungan yang besar terhadap permulaan atau perbaikan pendidikan karakter. Yang ke-10, sekolah melibatkan anggota keluarga dan masyarakat sebagai mitra dalam upaya pembangunan karakter. Yang ke-11, sekolah secara teratur menilai dan mengukur budaya dan iklim, fungsi-fungsi staf sebagai pendidikan karakter, serta sejauh mana peserta didik mampu memanifestasikan karakter yang baik dalam pergaulan sehari-hari. Tujuh, tahapan pengembangan nilai karakter. Karakter dikembangkan melalui tahap pengetahuan, pelaksanaan, dan kebiasaan. Karakter tidak terbatas pada pengetahuan saja. Seseorang yang memiliki pengetahuan kebaikan untuk melakukan kebaikan tersebut. Karakter juga menjangkau wilayah emosi dan kebiasaan diri. 8. Faktor pendukung pelaksanaan pendidikan karakter. Terkait dengan pendidikan karakter di sekolah tidak pernah terlepas dari faktor pendukung dari terlaksananya pendidikan karakter, antara lain kepribadian, keluarga, guru atau pendidik, dan lingkungan. Kajian tentang Pancasila. Pancasila adalah seperangkat nilai luhur yang terangkum dalam 5 butir sila. Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara kita, Indonesia. Sebagai dasar dan ideologi negara, Pancasila menjadi petunjuk untuk membuat aturan hukum, menjadi pedoman penataan kehidupan bernegara, menjadi penuntun berperilaku dan bertindak. A. Kedudukan dan fungsi Pancasila. 1. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Menurut Nur M.S. Bakri 2010 nomor 116, ideologi negara menyatakan suatu cita-cita yang ingin dicapai sebagai titik tekanannya dan mencakup nilai-nilai yang menjadi dasar serta pedoman negara dan kehidupannya. 2. Pancasila sebagai moral bangsa Indonesia. Moral Pancasila mengatasi semua golongan dan benar-benar bersifat nasional. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Dalam hal ini, Pancasila digunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari. B. Nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai dasar yang selalu ada dan melekat dalam kehidupan manusia. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya merupakan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai ini yang merupakan nilai dasar bagi kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Kerangka pemikiran. Proses pendidikan karakter didasarkan pada totalitas psikologis yang mencakup seluruh potensi individu manusia.
kognitif, afektif, psikomotorik, dan fungsi totalitas sosiokultural pada konteks interaksi dalam keluarga, satuan pendidik, serta masyarakat. Totalitas psikologi dan sosiokultural dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, olah pikir. Cerdas, kritis, kreatif, inovatif, ingin tahu, berpikir, terbuka, produktif, berorientasi iptek. Yang kedua, olah hati. Beriman dan bertakwa, jujur, amanah, adil, bertanggung jawab, pantang menyerah, rela berkorban, dan berjiwa patriot. Yang ketiga, olahraga. Bersih, sehat, disiplin, sportif, tangguh, andal, bersahabat, kooperatif, kompetitif, ceria, gigih. Yang keempat, olah rasa. Ramah, saling menghargai, toleran, peduli, suka menolong, gotong royong, nasionalis, dan sebagainya. Desain penelitian. Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah dalam memperoleh dan menganalisis data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini tergolong dalam penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Menurut Jamal 2017 nomor 45, deskriptif ialah data penelitian kualitatif berupa kata-kata, gambar, dan bukan dalam bentuk angka. Deskriptif ialah penelitian yang tidak mengutamakan angka-angka dan statistik. Nasution 2003 nomor 9. Dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data atau informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan mutu suatu hal yang menarik minat dan penting bagi peneliti, serta bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti, baik yang nampak maupun fenomena di balik yang pada subjek peneliti, sehingga dibutuhkan penghayatan dalam proses penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pengembangan nilai-nilai Pancasila yang dilakukan guru dalam pembelajaran PKN di MI Tamprinus Sibian 2 Tengguli 2. Subjek data atau sumber penelitian. Menurut sumbernya, data penelitian digolongkan sebagai data primer dan data sekunder. Azwar 2014 nomor 91. Data primer yaitu data yang langsung didapatkan dari subjek, yaitu kesaksian dari informan yang telah ditentukan. Misal berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai. Merupakan sumber data utama, yaitu dicatat melalui catatan tulis atau melalui perekaman audiotip, pengambilan foto. Data sekunder yaitu data yang tidak diperoleh langsung dari subjek penelitian sehingga tidak dibatasi ruang dan waktu. Misalnya sumber tertulis berupa buku, jurnal, artikel, majalah ilmiah guna menjajaki keadaan perseorangan dan masyarakat di tempat penelitian dilakukan. Penelitian ini dilaksanakan di MI Tamprinus Sibian 2 Tengguli 2, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, dengan subjek penelitiannya adalah peserta didik kelas 1 sampai kelas 4. Penelitian subjek pada penelitian ini menggunakan teknik purposive. Teknik purposive adalah pemilihan subjek penelitian berdasarkan pertimbangan, kriteria atau ciri-ciri tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Lexi Meleong 2012 165. Subjek penelitian yang dijadikan informan penelitian adalah orang-orang yang terlibat langsung dengan MI Tamprinus Sibian 2 Tengguli 2, pengembangan nilai-nilai Pancasila di MI Tamprinus Sibian 2 Tengguli 2.
Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik. Yang pertama, observasi. Observasi adalah kegiatan pengamatan pengambilan data untuk memotret seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran. Yang B, tes. Tes adalah seperangkat rangsangan stimulus yang diberikan kepada seseorang dengan bermaksud untuk mendapatkan jawaban yang dapat dijadikan dasar bagi penetapan skor angka. Yang C, dokumentasi. Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Data dokumen yang diambil dalam penelitian ini adalah data mengenai profil sekolah, nama guru, nama siswa, data ulangan harian siswa, dan foto-foto yang diambil pada saat pembelajaran dilakukan. Tahapan penelitian. A. Tahapan prakerja. Tahapan prakerja dilakukan sebelum tahapan pralapangan. Tahap pralapangan dilakukan sebelum memasuki saat di lapangan. Contohnya pengajuan judul. Yang kedua, tahap pekerjaan lapangan, yaitu tahapan untuk memasuki lapangan atau izin ke sekolahan. Yang ketiga, tahapan analisis data, pengumpulan data-data yang diperoleh. Yang keempat, tahap pelaporan, yaitu tahapan akhir analisis yang telah didapatkan oleh peneliti. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Analisis data kualitatif. Analisis data ini digunakan untuk melihat kegiatan belajar siswa selama proses pembelajaran melalui observasi. Hasil observasi dicatat dalam instrumen lembar observasi kegiatan belajar siswa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.